Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di kelas 11 tahun ajaran baru 2020. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bisa mengikuti semua mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, pada pelajaran matematika peminatan, awal-awal kita mau belajar mengenai trigonometri. Untuk mengingat kembali mengenai trigonometri, Ibu mengingatkan untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Mudah-mudahan kalian semua masih ingat ya, dimana dibuat segitiga siku-siku. Ini siku-siku itu sudutnya 90, proyektor diwakilkan dengan Y, proyeksi sumbu X, dan sisi miringnya R atau proyektum. Kemudian untuk perbandingan trigonometri sinus alfa, sisi depan sudut per sisi hipotenusa atau disingkat sisi depan sudut itu D, kemudian sisi hipotenusa itu Mi. Untuk kosinus alfa, sinus sisi apit sudut dibagi sisi hipotenusa sama dengan sami ya, sisi apit sudut dibandingkan sisi hipotenusa. Kemudian untuk tangen alfa, sisi di depan sudut per sisi apit sudut atau disingkat D per sa. Mudah-mudahan kalian masih mengingat semua ya. Bagaimana untuk perbandingan sekan, kosekan, dan kotangen? Sekan adalah kebalikan dari kosinus. Kemudian kosekan kebalikan dari sinus. Kotangen kebalikan dari tangen. Nah, mudah-mudahan bisa diingat ya. Kita coba dengan contoh soalnya. Contoh di sini berdasarkan gambar di samping, kita bisa atau contoh menentukan nilai dari sinus alfa, kosinus alfa, tangen alfa, sekan alfa, kosekan alfa, dan kotangen alfa. Nah, di sini segitiga siku-sikunya segitiga A, B, C. Sisi AB 5 cm, kemudian sisi miringnya 13 cm. Untuk menentukan sinus alfa, kita harus tahu dulu mencari sisi AC ya, dengan Pythagoras. Mudah-mudahan kalian masih ingat dan kita mencarinya dengan Pythagoras. Untuk menentukan sisi AC dengan dalil Pythagoras, kalian masih ingat, dicoba dicoretan, dihitung masing-masing, di mana 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat, jadi akar dari 169 dikurangi 25 sama dengan akar 144 sama dengan 12 ya. Jadi sisi AC-nya 12. Sisi alfa tadi kita sudah belajar lagi, sudah Ibu ingatkan, sisi sinus alfa ini alfanya depannya AC. AC 12, sisi miringnya 13. Jadi 12 per 13. Untuk kosinus alfa, sisi samping sudut adalah 5 cm. Kemudian sisi miringnya 13 cm. Jadi kosinus alfa AB per BC
sama dengan 5/13. Untuk tangen alfa, seperti tadi yang sudah ada Ibu jelaskan sebelumnya, sisi AC per sisi AB. Jadi depannya 12, sampingnya 5 cm. Jadi 12/5. Itu untuk sinus untuk tangen alfa. Kemudian bisa dicoba lagi untuk mencari sekan kosekan tangen. Jadi bisa untuk latihan mencari sekan, kosekan, dan tangen. Nah, contoh kedua, berdasarkan gambar di samping, tentukan nilai dari sin alfa, kosinus alfa, tangen alfa, sekan alfa, kosekan alfa, dan kotangen alfa. Bisa dicari karena sudah diketahui sisi AB-nya 6 cm dan sisi AC 8 cm, maka dicari dulu sisi miring atau sisi BC dengan dalil Pitagoras. Bisa dicoba sendiri, dicoret-coret anak-anak ya. Jadi seperti ini, diketahui AB 8 cm, kemudian AC, kemudian AB 6 cm, maka untuk mencari BC, sisi miringnya, akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat plus 8 kuadrat. Maka BC 6 kuadrat 36 plus 8 kuadrat 64, jadi akar 110 cm. Jadi sinus alfa bisa dicari di mana sudutnya di sini depan 8, sisi miringnya 10, 8/10, kosinus alfa samping 6, sisi miringnya 10, 6/10, tangen AC per AB, depan sudutnya ya, depan sudut per sisi di samping sudut 8/6 ya. Untuk sekan kosekan tangen bisa dicoba di rumah. Kemudian kita lanjutkan nilai fungsi trigonometri sudut istimewa ya. Mungkin pernah dipelajari, ini tidak hanya sebatas 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Masih ada sampai bisa dilanjutkan 360. Ya, ini yang kita Ibu coba dari 0 aja. Untuk sinus bisa dengan gambar Pitagoras tadi bisa dicari. Jadi kok 0 derajat, 0, 30 dengan sudut 30. Sinus bisa dicoba di rumah, nanti sebagai tugas dibuat gambarnya yang 30, sudut 30, berita sisi-sisinya yang sudah diketahui. Nanti menyusul tugas-tugasnya yang akan Ibu berikan. Kemudian untuk identitas ini kita belum semua ya. Nanti kita bisa berlanjut setelah tugas-tugas yang ada. Untuk identitas, tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Kemudian cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kalau mau mencari sin kuadrat alfa, maka 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Kalau mau mencari cos kuadrat alfa, sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Untuk kotangannya 1 per tangen alfa. Nah, untuk mencari panjang sisi segitiga sin alfa ya,
Misalkan ini Y, depan sudut alfa, samping sudut alfa X, kemudian sisi miringnya R, maka sin alfa Y per R sama dengan Y, atau Y sama dengan R dikali sinus alfa. Kemudian untuk cos alfa, X per R atau X sama dengan R dikali cos alfa. Untuk tangen alfa, Y per X atau Y, mencari Y, X dikali tangen alfa. Ya, sambil diingat, mudah-mudahan nanti dengan latihan-latihan akan memudahkan untuk menghitung soal-soal yang diberikan. Contoh, berdasar gambar di samping, tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, tangen alfa, di mana sisi AB-nya 5 cm, sisi AC 12 cm, dan sisi BC-nya 13 cm. Untuk sinus alfa, AC, depan sudut AC dibagi sisi miring seperti tadi ya. Untuk kosinus alfa, sisi samping dibagi sisi miring, dan untuk tangen alfa, sisi depan dibagi sisi samping. Nah, nanti dengan tugas-tugas yang menyusul, tugas-tugas yang lain bisa mempermudah untuk menentukan jawaban dengan soal-soal yang sudah diketahui. Contoh lagi, contoh yang ketiga, perhatikan gambar di samping, tentukan panjang dari AC. Nah, diketahui sudut B 60 derajat, sisi miringnya, sisi BC-nya 10 cm. Untuk sinus 60 derajat diketahui setengah akar 3. Jadi yang ditanya panjang dari AC. Nah, tadi sinus 60 diketahui, di mana sin depan sudut dibagi sisi miring, sisi miringnya 10 cm. Jadi untuk menentukan AC, 10 dikali sinus 60 derajat. Sinus 60 derajat setengah akar 3, maka sisi AC 5 akar 3 cm. Ini contoh yang ketiga. Kemudian contoh keempat, perhatikan gambar di samping, tentukan panjang dari AB, di mana kosinus 60 derajat sama dengan setengah. Dengan tabel juga bisa diketahui seperti tabel di atas tadi. Maka untuk menentukan panjang AB adalah kita lihat cos 60 itu tadi di sini ya. Di sini AB itu diketahui, AB kita cari yang sudah diketahui, kosinus 60 sama sisi BC-nya 10. Jadi untuk menentukan AB, 10 dikalikan kosinus 60 sama dengan 5 cm. Nah, dengan beberapa contoh yang ada, mudah bisa untuk mengerjakan soal-soal penugasan yang akan Ibu berikan nanti.
Contoh 5. Contoh 5 bisa dilihat dari segitiga ABC di mana tangen 60 derajat ditentukan 1,732 yang akan dicari panjang dari sisi AC. Ya, diketahui AB-nya 5 cm, kemudian sudut tangannya 60. Kita akan mencari panjang AC. Nah, untuk mencari panjang AC, untuk mencari panjang AC adalah sisi yang sudah diketahui 5 cm dikalikan dari sudut tangan 60 derajat, maka bisa dihitung perkalian dari 5 dikali 1,732. Jadi AC-nya panjangnya 8,66. Ya, untuk contoh-contoh yang lain, karena sudah banyak, kita bisa mengerjakan latihan-latihan yang sudah diberikan. Soal 1 bisa diamati segitiga ABC, kemudian yang dicari panjang BC dengan sin yang sudah diketahui 53 dan cos 53. Kalian bisa mencoba latihan-latihan yang diberikan dengan jalan menghitung seperti yang Ibu berikan dan jelaskan tadi. Nah, soal-soal yang lain bisa menyusul nanti dalam waktu yang atau pertemuan yang berikutnya. Dari penjelasan tadi mudah-mudahan tidak ada yang sulit. Cuma kalau matematika itu perlu banyak latihan, dan mudah-mudahan dari latihan-latihan memperbanyak ilmu kalian. Nah, kalau contoh-contoh di sini masih bisa Ibu berikan, cuman untuk kalian banyak mengerjakan, mudah-mudahan dari sering-sering latihan Anda lebih mudah lagi. Sekian, terima kasih, semoga sukses. Kuning. Buka saya masih hati sih.